Eits. What? Ini vlog ya? Iya. Ya elah. Kayak biasa kan? Gantinya lebih kecil gitu. Iya. Terus kameramu buat apa sekarang? Taruh di kamar buat kalau jalan-jalan keren. Mainannya cowok sekali beli 20 nggak kerasa. Cowoknya juga make a lot of money. Gitu ya? Iya, Kalau so nggak saya kerasa. buat gitu ya? Jadi kalau aku No, it's okay if you want to buy something, it's okay. That's totally fine with me. minta duitnya kalau gitu. Hai guys, well, saya tahu Anda udah nungguin saya untuk upload vlog terbaru saya yang dari US kemarin, jalan-jalan di kantor Facebook dan sebagainya itu. Cuman ini kemarin barusan pulang dari sana dan memang benar-benar sibuk banget ya. Habis dari mastermind begitu banyak sekali PR, jadi harus ngerjain banyak hal. Dan ini saya barusan nyampe di Jakarta. Tepat sebelum ke Jakarta kemarin saya juga harus ngisi di Batu, HP gitu ya, ngisi acara di sana. Sebentar lagi juga saya akan jalan untuk acara catering di MIT tentang copywriting. So, padat banget jadwalnya, tapi saya berjanji akan saya upload secepatnya deh. So right now kita lagi mau kemana? Mau ke Gandaria City ya, with Valen. Kita ada another meeting nih di sini. Anyway, kemarin barusan selesai acara catering copywriting, platinum copywriting with Pak Hing ya. Jadi keren banget kemarin. Dibahas beberapa hal kayak misalkan adalah ternyata human itu nggak logical. Jadi kalau kita bikin copywriting begitu ya, human is not logical. Most human itu perasaan dulu, baru logiknya membenarkan perasaannya. Jadi that's what happened, that's what actually happened. Berapa banyak dari Anda yang biasanya belanja something, habis itu pulang ngerasa kalau ini sebenarnya nggak perlu nih beli kayak begini nih, kemudian habis itu nyesel gitu kan. Nah kemarin malah yang menarik adalah kalau Anda memang benar-benar mau belajar adalah ketika Anda sudah ngerasa nyesel, balik ke tokonya, tanyain SPG-nya, kenapa dia bisa membuat Anda beli barang yang Anda nggak butuh. Terus one skill kan. Nah di situ Anda baru belajar gitu. Jadi quite interesting dimana ternyata copywriting itu seperti itu. Jadi copywriting itu bukan pelajaran NLP ya, meskipun di luar sana banyak sekali yang belajar NLP kemudian mengajarkannya sebagai copywriting. There is totally different dengan yang kemarin diajarkan di tempatnya Pak Hing. Karena di tempatnya Pak Hing adalah kita belajar kemarin tentang copywriting itu seperti kayak template begitu, dimana Anda bisa kayak puzzle gitu ya, dimana Anda bisa mix and match itu semua sehingga Anda tahu-tahu jadi punya headline yang keren banget, Anda tahu-tahu punya body yang keren banget dan sebagainya gitu. Jadi kita analisa dulu dari market psychology-nya, kita bayangin kita masuk jadi customer, kita bayangin gimana sih pola pikir customer, gimana sih proses berpikir customer. Maka itu penting banget. Makanya kalau di DM Elite kan kita ngajarinya tentang market. That's why kita ngomongnya marketing kan, kita ngomongin tentang market. Jadi Anda harus tahu dengan detail market itu mikirnya kayak apa, customer journey-nya kayak apa, kemudian challenge-nya dia kayak apa, pain-nya dia kayak apa. Nah itu semua harus diselamin banget. Habis itu baru dibuat copy yang membawa mereka itu berjalan melalui customer journey-nya. So itu kemarin isi kurang lebih dari gathering copywriting-nya. Kemudian ada pertanyaan yang menarik bahwa kemarin ketika kita bahas tentang objection adalah banyak objection itu adalah tentang harga mahal di mana-mana ya. Jadi semua orang itu istilahnya kayak semua objection terbesar itu adalah selalu harga mahal gitu ya. Mau jualan apapun selalu harga mahal gitu. Nah, actually ada beberapa insight dari situ, yaitu kalau misalkan Anda jualannya hanya bisa ngasih diskon, maka orang akan terfokus kepada harganya doang. Dimana yang ditanyakan ya cuman harga mahal atau harga murah atau pokoknya seputar harga aja. Yang artinya adalah Anda kurang memberikan value lebih kepada orang itu, sehingga dia tidak menyadari value-nya dan dia hanya menyadari tentang harganya. Itu yang pertama. Kemudian harga
mostly adalah mindset, ya, mindset. Kalau misalkan harga mahal terus orang nggak beli, maka nggak ada yang namanya orang KPR rumah misalkan, karena itu jelas di luar budgetnya kan. Dia memaksa beli karena memang butuh nih, karena dia ngeliat value-nya, dia butuh, maka dia menggunakan namanya KPR, payment plan dan sebagainya. Kalau misalkan mahal terus nggak beli, maka nggak ada yang namanya payment plan. So, buat Anda kalau misalkan challenge Anda adalah kebanyakan orang bilang barang Anda mahal, maka Anda harus menunjukkan value-nya seperti apa gitu. Pak Hing sendiri mengatakan bahwa kelas NLP dia itu the most expensive one in Indonesia, jadi paling mahal. Kelas elite marketing saya itu juga salah satu yang paling mahal di Indonesia. Jadi kalau Anda mau belajar cara jualan, belajar ke orang-orang yang memang bisa jualan dan jualan barang mahal dan laku. Karena kalau misalkan belajar dengan orang yang hanya bisa memberikan diskon, ya semua orang juga bisa memberikan diskon gitu kan. Belajar skillnya, bisa membuat barang mahal laku, itu punya skill khusus. Nah itu yang harus Anda pelajari. That's why saya berangkat ke Amerika dan sebagainya, sama aja dengan belajar dengan orang-orang di sana yang bisa menjual luar biasa gede dalam waktu singkat sekali gitu. Misalkan kayak Russell Brunson kemarin bisa menjual almost 40 miliar dalam waktu 90 menit. Can you imagine that? 90 menit, 90 minutes, 40 miliar. So kurang lebih kayak gitu sih kemarin di acara catering gitu ya. Jadi kita nge-breakdown gimana caranya menggunakan copy, gimana caranya kita menulis headline dan sebagainya supaya orang mau untuk belanja di kita tanpa merasa bahwa kita jualan begitu. So hopefully this video give you small insight bahwa harga dan sebagainya it's just matter of mindset. Okay, I'll see you guys in the next video. Okay, bye bye.